Hari ini kita lagi ada proses loading untuk proyek keluar kota. Yuk kita tanya-tanya langsung. Permisi Mas. Halo. Ya, mau tanya nih Mas, proses loading ini untuk proyek ke mana ya? Oke, Kak Caroline akan saya jelaskan. Untuk proses loading ini kita sedang mengerjakan proyek di luar kota, tepatnya di kota Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk proyek ini terdiri dari 3 ruangan. 1 ruangan playground atau ruang bermain, 2 lagi ruangan untuk kamar anak. Nah, untuk estimasi pengiriman di hari Sabtu dan tiba di hari Senin. Dan tim mulai dari tim instalasi, tim finishing, dan tim project controlling itu berangkat di hari Senin. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah sampai di lokasi dan kita akan proses loading untuk barang di lokasinya. Oke, baik Mas, terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga Kak Caroline. Penasaran untuk proyek selanjutnya seperti apa? Yuk ikutin terus. Kita sudah sampai di lokasi. Sekarang hari Senin tanggal 8 Juli 2024, di mana hari ini adalah proses awal, yaitu proses unloading produk. Yuk kita tanya-tanya langsung ke project controlling-nya. Halo Mas. Halo. Mau tanya-tanya sedikit nih Mas mengenai project Cirebon kali ini. Oke. Untuk tahapan selanjutnya apa nih Mas? Oke, baik Mbak Caroline ya. Untuk proses selanjutnya kali ini truknya baru datang nih dari Bogor. Kita berangkat dari Bogor itu di jam 7 pagi dan nyampai di jam 13 atau jam 1. Untuk selanjutnya kita akan unloading produknya, akan masukkan produk-produk ke kamar yang sudah disediakan. Ini ada 3 ruangan, yang pertama ruang playground, yang keduanya itu kamar anak. Nah, setelah proses penurunan barang, kita akan mulai instalasi, mulai dari instalasi produknya sampai instalasi kelistrikannya. Kira-kira berapa lama nih Mas untuk proses pengerjaannya? Oke, Mbak Caroline, untuk proses pengerjaan itu kita ada di estimasi 6 hari, paling cepat sih 5 hari, karena proses pertama itu mulai dari instalasi, kedua itu pemasangan LED yang berhubungan dengan kelistrikan, ketiga itu finishing akhir, dan keempat kita ada pemasangan wallpaper juga, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk setiap tahapannya juga cukup detail ya Mas ya? Oke, untuk tahapannya emang diperlukan pengerjaan yang cukup detail sih, karena memang ini bersangkutan dengan keamanan produk dan pemakainya juga anak-anak nih, jadi kita cukup rapi untuk pengerjaannya. Oke, baik Mas. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Kak Caroline. Ya, penasaran dengan prosesnya seperti apa? Ikutin terus ya. Oke Mam, setelah proses unloading selesai, tim kita mulai melakukan instalasi produk. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan dari playground ini, karena tentunya akan digunakan oleh jumlah anak yang tidak sedikit. Fondasi dan struktur kayu juga sangat berpengaruh agar produk kuat dan tahan lama. Yuk kita tanyakan langsung ke project controlling mengenai proses instalasi di hari ini itu seperti apa sih? Yuk. Halo Mas Yanda. Halo Kak Caroline. Iya, mau tanya-tanya sedikit nih Mas mengenai proses instalasi di hari ini itu seperti apa, dan juga untuk pengerjaannya itu berapa lama ya Mas? Proses pengerjaannya itu diestimasikan kurang lebih 5 hari. 5 hari ya. Oke, jadi untuk instalasi produknya saja itu bisa 2-3 hari kemungkinan ya. Oke Mas, mau tanya nih, Petit Castle ini sudah mengerjakan proyek keluar kota.
Di mana saja ya Mas? Karena tentunya penonton di rumah juga pasti penasaran. Siapa tahu mereka bisa dihadirkan oleh tim Petit Castle. Oke, mungkin saya sebutkan satu-satu. Di Sumatera itu kita pernah mengerjakan proyek di Lubuk Linggau, Kalimantan di Batu Licin, Bali ini itu di Denpasar. Di Jawa Tengah juga kita mengerjakan kurang lebih 2 proyek. Nah, ada yang di Sidoarjo dan ada di Malang. Dan saat ini kita lagi pengerjaan di Cirebon, Jawa Barat, dan bukan hanya Cirebon, kita juga sudah masuk ke daerah Bandung. Next mungkin akan ada proses ataupun pengerjaan di luar kota lagi, ada Bandung dan Majalengka, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi sudah sampai luar pulau juga ya? Iya. Oke Mas, jadi untuk Mas yang ingin mendesain kamar anak tapi terkendala dengan jarak yang cukup jauh, jangan khawatir karena tim Petit Castle bisa memberikan solusi untuk kebutuhan interior para moms di rumah loh. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi admin kami di bawah ini ya. Oke, terima kasih Mas Yanda atas sama-sama, informasinya. Kak Silakan Caroline. dilanjutkan kembali Oke, pekerjaannya. siap. Sekarang hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di mana hari ini adalah hari kedua dari proses instalasi. Dan untuk pengerjaannya masih sama seperti hari pertama, yaitu menyusun kerangka pada produk dan juga pemasangan kelistrikan. Dan hari ini akan sangat detail untuk proses instalasinya dikarenakan sebelum memasuki tahap proses finishing, tentunya tim project controlling akan memastikan bahwa produk sudah terpasang dengan kuat dan aman. Mari saya tunjukkan sedikit progres dari proses instalasi. Berikut adalah proses pemasangan bracket pada dinding agar produk lebih kuat. Dan pada bagian dinding sebelah sini juga akan dipasangkan wallpaper bertemakan peta dunia. Yuk kita lihat ke kamar berikutnya. Ini kamar yang akan digunakan adalah kamar anak perempuan. Nah, kamar ini akan digunakan oleh kamar anak perempuan yang pastinya sama. Peletakan backrest paddednya itu berwarna cream dan juga soft pink. Nanti akan dipasang sebelah sana dan juga dipasang sebelah sini. Untuk dinding sebelah sini juga nanti akan dipasangkan wallpaper yang berwarna soft pink agar menambah kesan fun and feminine. Hai Mam, sekarang hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di mana hari ini adalah hari ketiga dari proses pengerjaan tim Petit Castle. Kira-kira seperti apa ya prosesnya? Yuk kita tanyakan langsung ke project controllingnya. Halo Mas Yanda. Halo. Iya. Kak Caroline. Mau tanya-tanya lagi nih Mas Oke. mengenai proses pengerjaan tim Petit Castle di hari ketiga ini. Oke, untuk pengerjaan hari ini kan kemarin proses instalasi ya, kita mulai merakit hostnya, kita mulai merakit slidingnya, dan kita mulai merakit tangganya. Kita akan setelah itu proses berlanjut di proses finishing. Proses finishing ini lumayan detail nih karena dia proses penyempurnaan produk. Sebelumnya kan turun barang pasti akan terjadi defect ya ataupun kerusakan minor, tapi masih bisa kita perbaiki. Nah, di tim finishing ini adalah proses perbaikannya, gitu, seperti itu. Itu cara perbaikannya untuk dapat hasil yang maksimal itu seperti apa Mas? Oke, untuk dapat hasil yang maksimal itu prosesnya kurang lebih seperti di workshop kita biasa. Proses pendengkulan, pengamplasan, dan tentunya proses pengecetan ulang lagi. Tapi bedanya di lokasi sebelumnya kan di workshop nih. Nah, ini di project lokasinya di rumah klien. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di proses finishing ini lebih seperti detail untuk merapikan produk-produknya ya? Benar sekali. Oke, boleh di-spill nih Mas, kira-kira hasilnya akhirnya akan seperti apa nih? Oke, untuk hasil akhirnya sendiri karena temanya ini playground ya. Playground ini menggunakan warna netral. Warna lebih ke arah grey muda ataupun abu muda. Tapi dengan finishing Duco Doff. Kenapa kita pilih Duco Doff? Karena proses pembersihannya dan proses perapihannya itu lebih mudah gitu. Dan tentunya proses finishing Doff itu sering ataupun familiar dipakai di playground lainnya. Kurang lebih seperti itu. Wah, makin menarik ya Mas, makin penasaran juga nih dengan hasil akhirnya akan seperti apa. Oke, nanti
boleh nih ditunggu hasil akhirnya seperti apa Baik, tentunya. pasti ditunggu. Oke, Siap. baik Mas, terima kasih atas Terima kasih, informasinya. sama-sama. Makin penasaran kan dengan hasil akhirnya seperti apa? Just keep on watching. Hai Mams, sekarang hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di mana hari ini adalah hari keempat dari proses pengerjaan dari tim Petit Castle. Untuk hasil akhirnya juga sudah mulai kelihatan loh Mams. Dan proses hari ini akan disambung dengan finishing akhir, cat duko, dan juga furnish yang sudah mulai diaplikasikan. Tentunya tim project controlling akan mengecek dan mengevaluasi pekerjaan tim yang sudah dilakukan. Dan juga mulai dari kelistrikan, produk, finishing akhir sebelum masuk ke tahap pemasangan wallpaper. Yuk mari saya spill sedikit mengenai proses hari ini dan kita akan tanyakan langsung ke project controllingnya. Yuk, permisi Mas Yanda. Halo. Iya, halo Kak kembali. Caroline. Mau nanya nih Mas, Oke, ini sudah silakan. hampir selesai berarti ya untuk Benar proses-prosesnya. sekali. Kita masuk ke tahap finishing. Kemarin kan sudah proses finishing awal nih, dempul sama amplas. Sekarang kita finishing akhir. Nah, finishing akhir ini adalah cat akhir dan akan disemprot lagi ataupun di finishing menggunakan cat duko dan terakhir menggunakan vernis untuk doff-nya lebih nyata lagi kelihatan, dan tentunya bagian-bagian yang minor itu akan tertutupi dengan cat duko dan vernis gitu, kurang lebih. Oke, jadi untuk proses-proses berikutnya nih Mas, akan ada pemasangan wallpaper kah? Iya benar. Setelah proses finishing selesai nih, finishing akhir akan dicek kembali oleh tim kami, project controller, untuk mengecek keamanan, mengecek kekuatan produk, hasil finishing dan kelistrikannya secara keseluruhan mulai dari project ini. Terus setelah pemasangan semua dan dirasa nilainya cukup bagus ataupun hasil akhirnya cukup bagus oleh tim finishing, langsung masuk ke tahap instalasi wallpaper. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih banyak ya Mas atas informasinya. Kak Caroline. Oke Mas, kita tunggu untuk hasil akhirnya. Hai, sekarang hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di mana hari ini adalah proses pemasangan wallpaper di dua kamar anak, yaitu kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Tema wallpaper yang akan digunakan juga akan senada dengan backrest padded yang sudah kita pasang. Yuk kita lihat proses pemasangannya seperti apa. Yuk kita lihat ke bagian proses pemasangan wallpaper pada kamar anak laki-laki. Untuk kamar anak laki-laki ini kita menggunakan tema Map World atau peta dunia. Dominan warna dari wallpaper ini adalah warna biru agar sama dengan backrest padded yang sudah kita pasang. Dan biru juga membawa ketenangan dan kenyamanan pada ruangan. Jadi si anak dapat rasa nyaman ketika berada di ruangan ini. Yuk kita lanjut ke proses pemasangan wallpaper di kamar anak perempuan. Untuk kamar perempuan ini kita menggunakan tema Pinkish Castle, di mana dominan warna yang digunakan adalah warna pink, agar menyamakan dengan warna backrest padded yang sudah terpasang. Dan warna pink ini memberikan kesan yang feminim dan juga funny loh Mams. Hai Mams, kembali lagi bersama saya Caroline Van dari tim Petit Castle. Setelah semua proses selesai, mulai dari unloading produk, installation produk, finishing, installation wallpaper, sampai ke proses quality control check selesai semua, kira-kira seperti apa ya hasilnya? Yuk kita lihat. Halo Mas Yanda. Halo Iya. Mbak Caroline. Boleh ceritakan sedikit atau review sedikit nih Mas mengenai project playground yang sudah selesai ini? Oke, alhamdulillah project playground kita yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat sudah selesai. Mbak Caroline berapa hari? Kurang lebih 5 hari. Kurang lebih 5 hari, Kurang ya lebih betul. 5 hari ya. Mulai dari unloading produk, proses instalasi, proses finishing, dan proses instalasi wallpaper. Karena instalasi wallpaper kita ada 3 ruangan ya, ruangan playground, ruangan kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Nah, untuk prosesnya sendiri alhamdulillah ini udah dicek semua oleh kita, tinggal menunggu approval dari ibunya sendiri.
kurang lebih seperti itu. Oke Mas, boleh review sedikit nih Mas mengenai produk-produk yang terpasang apa aja. Terus ada area bermain, spot-spot bermain apa aja nih Mas? Oke, untuk review sedikit ya. Iya, boleh. Karena konsepnya playground indoor, kita menyiapkan beberapa part-part ataupun produk-produk yang biasa ditemukan di playground lainnya. Seperti contoh sebelah sini kita ada sliding. Nah, sliding ini cukup untuk anak umur 5 sampai 6 tahun ataupun untuk dewasa juga cukup, dengan penopang di bagian bawah ini sudah kita berikan matras. Oh, ini tebal ya Mas ya? Iya, itu tebal dan aman. Jadi saat anak meluncur ke bagian bawah itu langsung disambung dengan matras yang lembut ini gitu. Oke, ini kuat nih Mas? Kuat Mbak Caroline, karena bagian dalam ini kita beri rangka yang terbuat dari kayu solid dan kayu plywood. Dilapisi juga bagian luarnya dilapisi HPL yang tentunya menambah kesan lebih clean gitu dan mudah dibersihkan. Oke, terus kalau bagian ini sih yang dari tadi saya menarik ke daerah-daerah sini ya. Kalau bagian ini bagian apa nih Mas? Oke, untuk bagian ini kita sebutnya itu jembatan gantung ya, karena kita menggunakan tali di bagian sisi kanan dan kirinya kita sambung dan kita rangkai dengan menggunakan kayu. Oke Mas, kalau untuk ketinggian dari lantai sampai ke ambalan ini berapa senti nih kira-kira? Oke, untuk ketinggiannya sendiri, saya sendiri sih ketinggiannya di 165 ya. Iya. Dan bagian sini kurang lebih aman. Aman ya untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Kalau untuk ini nih Mas, ini bagian apa nih Mas? Oke, kalau untuk bagian ini sih sama sih, kurang lebih menyatu dengan slidingnya. Nah, tapi kita buat unik, kita buat ruangan ataupun kita buat tempat-tempat untuk koleksi barang pribadi, baik itu mainan, baik itu buku-buku ataupun lainnya, kita bisa letakkan di sini karena biar lebih rapih saja dan tentunya multifungsi. Oke Mas, bagian yang menarik lainnya menurut saya ini di wallpaper ya, karena dari tadi saya lihat ini lucu banget nih wallpapernya. Nah, ini bisa untuk belajar juga sambil mengetahui huruf-huruf abjad yang sudah kita susun di sini. Oh, jadi belajar sekalian mengedukasi ya Mas ya. Benar Betul. sekali. Bagian menarik mana lagi nih Mas yang akan kita lihat nih? Oke, bagian sebelah sini kita ada tangga yang terbuat dari busa. Oke, mau tanya lagi nih Mas, untuk akses naik turunnya bisa lewat mana saja nih? Oke, untuk akses untuk naiknya sendiri, sini ada 3 akses. Pertama ada tangga busa yang kita sediakan dengan bahan fabric, bisa Mbak Caroline. Saya boleh ya? Oke. Oh iya, Lebih halus, lembut ya Mas? lembut dan tentunya aman untuk anak-anak. Terus ini juga kita sediakan binding rope ataupun simpul tali yang sudah kita simpul sedemikian rupa agar lebih mempermudah anak untuk bermain naik ke atas. Oke, baik Mas. Boleh lihat ke atas Mas? Siap, kita naik ke atas. Oke, siap. Oke Mams, kita sudah sampai di atas nih. Boleh nih Mas Yanda dijelaskan mengenai di atas ini ada apa saja ya? Oke, Mbak Caroline, untuk bagian atas ini lebih sedikit sih untuk produk-produknya, karena ini kita buat untuk area bermainnya di atas. Untuk lantainya sendiri kita buat dari HPL karena lebih mudah pembersihannya. Terus bagian sini sudah lengkap, kita berikan rak buku untuk koleksi buku ataupun koleksi anak, koleksi mainan bisa juga. Nah, yang tadi di bagian bawah itu climbingnya ya, climbingnya itu bisa naik ke atas sampai sini. Oh, bisa naik sampai sini ya Mas? Benar sekali. Jadi ini juga climbingnya sudah kita perkuat dengan dinabol, jadi lebih aman untuk anak-anak untuk main dan menampung beban yang cukup berat ya. Dan untuk sebelah sana kita juga berikan rak buku dan ini ada castle nih.
castle sebagai ornamen sih, ornamen tambahan untuk bermain. Kira-kira nih Mas, di atas ini bisa menampung berapa kilo atau berapa orang deh? Untuk di atas ini, karena kita menggunakan kayu solid, ditambah lagi untuk rangkainya sendiri kita menggunakan besi bajaringan Solo, tentunya ini aman untuk dinaiki kurang lebih 10 orang dewasa ya. 10 orang dewasa. Jadi aman sekali ya Mas ya. Aman sekali, karena estimasi kita untuk bang bed kita sendiri 4 orang dewasa, 4 orang dewasa itu dengan estimasi berat badan di 80 kiloan. Nah, ini ditambah dengan besi holo, ditambah dengan kayu solid, tentu akan lebih kuat. Oh, jadi ada tambahan besi holo juga ya? Benar sekali. Oh, jadi bisa lebih memperkuat dan lebih aman tentunya. Lebih kuat dan lebih aman, tapi mungkin disclaimer ya, tidak boleh untuk lompat-lompatan di area Iya, ini karena cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Iya betul. Harus tetap dalam pengawasan orang tua. Harus tetap dalam pengawasan orang tua ataupun susternya kalau bisa seperti itu. Oke. Mas, saya penasaran banget nih. Slide-nya boleh saya coba gak? Jadi Tentu. agar memastikan para moms di rumah nih bahwa slide-nya tuh aman loh gitu. Siap. Boleh saya coba nih? Boleh banget. Oke, yuk moms. Makin penasaran dan semakin menarik. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dadah, ditunggu kejutan-kejutan berikutnya.